dalam atau menyanyikan satu pujian. Duduk senang dan berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pelayanan di sekolah ini. Berikan ketenangan supaya kami sekolah minggu tenang, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kau Mati di Salib. Yesus kau mati di salib, bangkit makan ampuni segala dosaku, kau juru selamat Tuhanku. Bahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Bahkan ku jadi ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit makan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Bahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Bahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Halo teman-teman, kita akan mendengarkan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Makasih. Yo, terima kasih Timi, terima kasih Kakak William sudah menyanyi, memuji Tuhan buat kita semua. Dan hari ini Om Yunus tidak sendirian, Om Yunus ditemani oleh Abel. Dadah Abel. Hai teman-teman. Iya, yuk sebelum kita bercerita lebih lanjut kita mau berdoa lebih dulu ya. Yuk kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya Abel, tahu nggak hari ini kita mau cerita tentang apa? Nabi Yesaya. Iya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang luar biasa. Dia hidup di 4 masa pemerintahan raja. Raja siapa saja, Bel? Raja Usia. Raja Usia, Raja Yotam. Raja Yotam, Raja Ahas. Raja Ahaz, siapa lagi? Raja Hizkia. Raja Hizkia. Nah, Bel, pada zaman itu banyak orang sudah tidak peduli kepada Tuhan, mereka mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri boleh enggak? Enggak boleh ya. Nah, tapi beda. Nabi Yesaya dia tidak mementingkan diri sendiri hingga suatu saat dia itu mendapat penglihatan. Abel tahu enggak apa itu penglihatan? Seperti mimpi tapi gak tidur. Hah? Iya, penglihatan itu seperti mimpi, dia lihat kayak mimpi tapi dia tidak sedang tidur. Nah, apa sih penglihatannya? Penglihatannya dia melihat, tahu nggak Bel? Ada Tuhan duduk di tahtanya, ada malaikat-malaikat atau serafim itu sedang terbang. Abel tahu nggak? Malaikat itu biasanya sayapnya berapa sih? 2. 2 ya. Tapi di sini sayapnya enggak 2 loh adik-adik. Malaikat itu sayapnya ada 6. Wah, yuk kita lihat apa aja sih sayap kok ada 6. Nih di dalam Yesaya 6 ayat 2 coba dibaca. Papa pegangin aja ya. Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Hah? Berapa ada sayapnya? 6. 6. Gunanya untuk apa aja Bel? Untuk menutupi muka. Berapa untuk menutupi muka? 2. 2 untuk menutupi 2 muka. untuk 2 melayang-layang. melayang-layang. 2 untuk menutupi kaki. 2 untuk menutupi kaki. Ini pertanyaan gini. Kenapa sih kok ada 6 sayap, yang 2 buat nutupin muka, yang 2 nutupin kaki, 2 untuk melayang-layang. Kenapa harus ditutupi? Tahu nggak Bel? Nggak tahu. Nah, Tuhan itu kan kudus ya. Tuhan itu mulia, sinarnya begitu terang sehingga banyak tidak bisa melihat Tuhan, bahkan malaikat. Bahkan kalau melihat Tuhan mereka bisa mati karena kemuliaan kekudusannya. Dan malaikat itu nutupin mukanya sama matanya sama kakinya supaya tidak terkena sinar kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Sama loh Bel, Nabi Yesaya juga ketika melihat Tuhan ketakutan, bahkan dia bilang celaka aku, binasa aku. Yuk kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat yang kelima. Apa kata Nabi Yesaya? Coba dibaca ya. Lalu kataku celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, Yesaya pun ketakutan ketika melihat Tuhan dalam penglihatan. Dia bilang apa? Waduh celakalah aku. Apa? Waduh binasa. Ya kami bilang ya, binasalah aku. Tapi menarik. Namun karena kebaikan Tuhan, Nabi Yesaya enggak mati loh. Ya, hebat ya. Nabi Yesaya malah dia diberi tugas oleh Tuhan. Tuhan ngomong gini, siapakah yang mau aku utus dan siapakah yang mau pergi untukku? Apa jawab Nabi Yesaya Bel? Ini aku, utuslah aku. Tepat sekali. Nabi Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Banyak orang ketika diutus Tuhan menolak, Tuhan jangan aku. Tapi Nabi Yesaya pada waktu itu bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Utuslah aku. Nah Bel, tahu nggak Nabi Yesaya itu diutus kemana? Di luar negeri? Jauh nggak? Enggak, di mana? Di bangsanya sendiri. Oke, di bangsanya sendiri. Dan Nabi Yesaya diberi tugas untuk mengatakan sebuah nubuat. Abel tahu nggak apa itu nubuat? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Nubuat itu adalah perkataan tentang masa depan. Orang tahu tentang apa yang terjadi di masa depan, tapi itu bukan ramalan, karena masa depan yang diberitahu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan ngasih tahu ke Yesaya, Yesaya suruh memberitahukan kepada orang-orang di zamannya itu. Nah, apa sih nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya itu? Yesaya menubuatkan bahwa akan ada nanti datang Mesias. Abel tahu nggak Mesias itu apa? Mesias itu adalah orang yang datang yang akan menebus dosa manusia. Iya.
dan orang itu akan datang di bangsa Israel. Bagaimana nubuatannya? Yuk kita lihat dalam Yesaya 9 ya Bel. Yesaya 9. Nah, Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Papa pegang, Abel yang baca ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Apa bunyinya Bel? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, luar biasa. Nabi Yesaya memberi nubuat bahwa seorang anak akan lahir. Dia seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itulah nubuatan yang sudah digenapi. Nabi Yesaya menubuatkan akan datang seorang yang menebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, sampai di sini cerita kita. Sebelum kita masuk Advent, kita mendengar tentang nubuatan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Dan sebelum kita tutup, kita akan membaca ayat hafalan kita di dalam Lukas 2 ayat 11. Semua buka ya, Lukas 2 ayat 11. Sudah dibuka Alkitabnya? Sekarang Abel coba bacakan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, itu ayat hafalannya ya, dihafalin nanti kirim ke grup WA Sekolah Minggu KA Gia Galunggung. Iya, oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang Nabi Yesaya yang diberi Tuhan tugas untuk menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kami rindu menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita yang tinggal di hati kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini jumpa kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah Bel.